Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kami punya gagasan Indonesia sebagai negara UKM. Karena saya ini kan sudah 20 tahun ya malang melintang Semalang Raya. Setiap ada gebyar UMKM itu begitu banyaknya produk UMKM dari masing-masing kecamatan, dan itu banyak varian gitu loh ya. Jadi mulai peyek bayam ada, misalkan peyek kedelai, peyek kacang ya, terus ada lagi turunan dari produk pohung ya, mulai dari keripik pohung, mulai dari pohung keju ya, pohung goreng belum lagi nanti bisa jadi ya dari roti ya, dan banyak turunannya. Misalkan dari bode itu juga ada steak bode dan lain sebagainya ya. Belum lagi dari susu ya, susu juga ada keripik susu dan lain sebagainya, ada ampiang. Itu kita bicara di Kabupaten Malang ya, dengan segala potensi alamnya. Juga ada produk buah, keripik buah ya, keripik buah itu mulai keripik nangka ya, keripik rambutan dan lain sebagainya ya, sangat banyak sekali ya. Nah dari situlah di saat pemerintah ini betul-betul pingin rakyat ini tersenyum ya, UMKM itu yang sama sekali ya tidak terpengaruh oleh situasi dunia, situasi global, nggak terpengaruh ya. Yang banyak terpengaruh itu hanya kadang-kadang tempe ya. Tempe ini yang aneh ya, selama ini kedelainya itu diimpor dari luar. Itu yang harus menjadi PR ya bagi anak bangsa ini, karena potensi nanam kedelai itu di sini juga sangat memungkinkan gitu loh ya, di saat mungkin perlu ada penelitian ya, sehingga kedelai ini nggak sampai impor dari luar. Belum lagi misalkan produk-produk yang dari belahan ya, mungkin dari Madura ya, Madura itu ada produk yang macam-macam ya, mungkin dari Sulawesi ya, mungkin dari Kalimantan, Papua, Irian ya. Karena Indonesia ini populasinya yang cukup banyak ya, gampangnya berapa ratus juta ya, mungkin ada sekarang itu mungkin hampir 400 juta ya. Kalau dulu kan 350 juta jiwa penduduk Indonesia, itu katanya Bang Haji ya, 350 juta ya. Nah dari situlah di saat UMKM ini betul-betul bisa naik kelas ya, jadi di berbagai swalayan ya, toko-toko, warung itu produk UMKM ada di sana ya. Ini saya kira menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan ya. Jadi misalkan nanti di Jawa itu produksi UMKM-nya kayak bakso ya. Kalau dari Madura itu sate ya. Mungkin dari Bandung itu macam-macam olahan kayak kalau di Jakarta itu ada nasi uduk ya. Mungkin di Kalimantan di sana itu mungkin ada ada nasi terbuat dari sagu atau atau apa ya. Kok menurut saya ini bisa betul-betul membuat rakyat ini tersenyum gitu loh ya.
Jadi di saat nanti pemerintah apa yang harus dilakukan terkait dengan UMKM ini, jadi membantu atau mensubsidi di bidang transportasinya ya. Bagaimana keripik tempe yang ada di Jawa ini, misalkan harganya per anunya itu per plastiknya ya, per kemasan itu misalkan 5.000 ya, misalkan di Papua juga 5.000, di Kalimantan juga 5.000 gitu loh ya. Sehingga pemerintah ini yang perlu dilakukan untuk mensubsidi UMKM tadi transportasinya. Ya semoga ya dengan adanya kabinet gemoy ini ya, jadi terkait dengan pemberdayaan masyarakat ini kan ada Menko-nya. Kebetulan Menko-nya Pak Muhaimin Iskandar ya. Terus Menteri Koperasinya Pak Budi Hari Setiadi. Menteri UMKM-nya Maman Abdurrahman ya. Terus Menteri Perindustriannya Agus Gumiwang ya. Terus Menteri Pemudanya siapa tuh? Aryo Bimo ya, Menteri Pemudanya. Kalau Menteri Pemberdayaan Perempuan ini yang saya kurang tahu ini ya. Jadi di saat kita adakan satu penelitian ya, kalau saya kan mengamati betul memang ya, jadi mulai di Pujon sana itu ada yang namanya ampiang ya, ada kerupuk susu ya, ada tahu susu ya, itu olahan-olahan dari hasil susu ya. Belum lagi nanti ada berbagai minuman-minuman ya. Sebenarnya minuman pon-pon ini kan sangat banyak ya, jadi kayak misalkan kunir asem ya, terus kacang hijau kacang hijau itu itu namanya minuman susu kedelai ya, sule ya, itu ada, berat kencur, sinom ada. Dari sinilah besar harapan kami ya, bagaimana produk olahan itu betul-betul mendapat perhatian dari pemerintah ya. Barusan saya juga mendapat semacam keluhan ya, kaitannya dengan kebijakannya menteri yang baru ini, misalkan sertifikasi halal ya. Ini ya semoga lah kalaupun itu menjadi satu ketentuan itu ada kemudahan kaitannya dengan pelayanan ini ya. Jadi tidak menjadi birokrasi yang berbelit ya, adanya BPOM, adanya Depkes, adanya ini segala macam ya. Semoga semua itu ada kemudahan ya. Dan para pelaku UMKM juga mulai belajar bagaimana memproduksi itu produknya betul-betul punya kualitas ya, betul-betul dipertahankan namanya kualitas, bukan hanya kuantitas saja yang harus dikejar, tapi kualitasnya juga harus diperhatikan ya. Sehingga di saat nanti pemerintah betul-betul memberikan satu kebijakan ya untuk pabrikan ya, supaya bikin produk ya harganya 5.000 ke atas ya, 5.000 ke atas. Jadi 5.000 ke bawah tadi bagaimana itu menjadi pasarnya UMKM ya, atau produk UMKM tadi untuk makanan minuman, misalkan 5.000. Jadi misalkan ya, kita ambil contoh misalkan minuman mineral ya, dari berbagai perusahaan mineral itu hanya boleh memproduksi dalam bentuk galon ya. Galon itu yang isinya berapa itu, 10 liter atau berapa itu ya. Jadi yang besar-besar ya. Jadi yang cup itu enggak boleh. Cup itu produknya UMKM. Nah dari situlah akhirnya di saat kita misalkan memberikan pembelajaran, mengedukasi
kayak Banom tadi ya, jadi kayak apa, kayak Pagar Nusa, kayak Fatayat, kayak Muslimat, IPPNU, IPNU ya, remaja masjid ya, atau kelompok-kelompok yang lain tadi ada gairah ya, ada gairah untuk bikin satu produk. Apalagi dengan adanya makan gratis ini sebagai programnya Presiden Prabowo tadi, ini juga akan terjadi perputaran perekonomian di bawah yang cukup baik nantinya. Nah, jadi kalau posisi sekarang ya, nah, kemarin saya mengikuti waktu kepala desa kami ya, Bapak Abdul Khoir ya dari Sumber Keradenan, itu menawarkan ada dana UMKM 100 juta. Nah, waktu itu di kegiatan PAUD ya, kegiatan PAUD ya, disampaikan ke guru-guru PAUD, itu juga nggak ada yang respon. Kemarin itu waktu ada kegiatan di IPNU disampaikan juga ya, sejauh itu juga nggak ada yang respon ya. Karena apa? Di saat diberikan peluang bantuan untuk mengawali sebuah usaha, itu usaha yang mau dilakukan apa? Bingung. Soalnya apa? Ya memang selama ini pasar yang harusnya menjadi pasarnya UMKM ini dikuasai oleh produk-produk pabrikan. Jadi produk-produk pabrikan tadi ada yang nilai harganya ada yang 5.000, ada yang 2.000 ya. Ya, dan itu kemasannya sudah bagus ya. Ya, dan sebagainya, sehingga sama sekali nggak ada gairah. Coba kalau misalkan pemerintah betul-betul memberikan satu kebijakan ya, jadi pabrik tadi produk-produk yang untuk kebutuhan menengah ke atas ya, atau harga paling murah misalkan pokoknya nggak boleh 5.000, misalkan 7.500 misalnya. Itu menjadi satu kebijakan sehingga pabrik akan berpikir gitu loh ya. Berarti kayak macam-macam wafer ya, macam-macam kayak jenis apa crispy ya, atau jenis apa itu ya, pokoknya banyak lah ya. Itu dia nggak memproduksi itu ya. Coba kalau dari mineral aja tadi misalkan hanya 10 galon, akhirnya banyak di Malang ini sudah banyak istilahnya yang memproduksi air mineral itu ya. Dari Jam-Jamik juga ada, dari Santri juga ada ya. Terus punyanya kabupaten juga ada ya. Itu dari minuman saja ya. Nah, terus coba kalau misalkan apa yang lain ya, jadi kayak bikin kecap itu juga sudah bisa ya, itu dilakukan UMKM ya. Jadi kayak bikin sabun ya, sabun mandi ya, sabun colek ya, sabun cuci piring, itu serahkan UMKM itu juga bisa ya. Kayak kopi ya, banyak. Jadi dari UMKM tadi yang bikin produk-produk kopi ya, berbagai merek kopi, produk UMKM itu banyak, kemasannya sudah bagus. Tapi daya jangkau untuk pemasaran produk lah, ini lagi yang menjadi satu permasalahan juga. Makanya besar harapan kami pemerintah supaya mensubsidi itu untuk transportasinya ya. Jadi misalkan ada teman-teman Papua, Kalimantan yang pingin kopi Dampit atau kopi Gunung Kawi atau kopi banyak ya, kopi
di Keradenan ini juga ada kopi Bonangan juga ada ya. Nah, itu masyarakat bisa bikin produk itu gitu loh. Kayak misalkan mie itu juga bisa masyarakat bikin itu gitu loh ya. Nah untuk itu perusahaan-perusahaan yang perusahaan besar tadi supaya dia berpikir gitu loh ya untuk memproduksi produk yang lain ya. Jadi pemerintah memberikan peluang, katakanlah misalkan dengan adanya programnya presiden ya terkait dengan hilirisasi ya. Hilirisasi tadi kan bukan hanya hasil-hasil tambang saja ya. Nah, ya katakanlah misalkan misalkan kayak susu misalkan ya. Nah, susu itu nanti turunannya apa saja yang harganya itu bisa 10.000 ke atas ya. Misalkan roti itu juga yang 10.000 ke atas ya. Jadi jangan bikin produk yang murah-murah gitu loh. Jadi kalau Pak Presiden tadi tujuannya itu masyarakat itu mau bikin tertawa ya itu ya, nanti akhirnya ada pabrik keripik tempe ya. Nah, kalau di Malang ini gampangnya dikuasai keripik tempe itu di Sanan sana ya. Nah, sehingga banyak wisatawan kalau nyari keripik ya di Sanan. Nah kalau di Keradenan sini ya, di sini yang banyak itu pengrajin lontong. Nah, jadi misalkan orang luar negeri ingin nyari lontong ya ke Keradenan ya. Di sini yang produksi tempe juga banyak ya, tahu juga banyak ya. Akhirnya nanti banyak ya pabrik-pabrik turunan dari produk-produk tadi ya. Jadi rasionya di saat pabrik dibuat rakyat ya, katakanlah misalkan kayak misalkan Pagar Nusa atau Karang Taruna atau Remaja Masjid ya, atau kelompok usaha bersama itu ya, pokoknya dari berbagai komunitas bikin kelompok usaha bersama. Nah untuk menghindari adanya apa ya di saat ini yang menurut saya yang harus menjadi perhatian juga ya. Nah, ini terkait dengan program ini ya, program saya Rumah YouTube ini, maksudnya di saat komunitas tadi ya, katakan Rumah YouTube ini konsep saya kan setiap RW ada satu channel YouTube ya. Misalkan ya, ini ada konsep pemberdayaan setiap RW yang bikin channel YouTube misalkan diberikan peluang mengelola dana bergulir untuk UMKM ya. Nah bagaimana nanti perubahan mindset ya terkait dengan program Rumah YouTube ini, jadi masyarakat yang memanfaatkan dana bergulir tadi ya itu diliput, di-up di YouTube. Nah, jadi misalkan besaran pinjamannya berapa, keperuntukannya untuk apa, bagaimana mengangsurnya ya. Nah itu nanti di-up di YouTube sehingga masyarakat tadi kita motivasi, kita edukasi, kamu pinjam modal tadi untuk sukses ya. Ya. Nah, kalau sekarang ini ya karena banyak yang memanfaatkan pinjaman-pinjaman tapi pada endingnya pengembaliannya itu susah ya, karena itu tadi ya, di saat dipakai usaha kemungkinannya berhasil itu sangat kecil. Nah dari sinilah akhirnya kurang ada kegairahan untuk berwirausaha tadi karena seperti itu. Coba kalau misalkan Pak Prabowo misalkan ya, Indonesia dari sisi UMKM harus menjadi negara yang maju ya, negara yang bangkit dengan UMKM tadi ya. Jadi nanti banyak pabrik-pabrik yang dikelola oleh kelompok-kelompok tadi ya, misalkan dari Pagar Nusa, dari Ansor, dari Banser, ini bikin pabrik ya, bikin pabrik. Nah sehingga dari sini betul-betul perekonomian di bawah ini bergerak ya. Ya
semoga aja lah ya terkait dengan UMKM ini bisa menjadi apa ya, menjadi bahan pemikiran ya. Saya memang ini apa, jadi kekurangan saya tuh belum keliling ya, kayak misalkan ke Sulawesi, ke Irian. Saya pingin sebenarnya ya, semoga aja ya Prabowo mendengar ini. Wah, ini Pak Hari ini idenya untuk mewujudkan negara UMKM ini kayaknya perlu difasilitasi ini, siapa tahu seperti itu ya. Jadi nanti saya akan datang misalkan ke Jepang ya, misalkan ke Taiwan, ke Korea, misalkan ke beberapa negara Asia tadi. Apakah di sana itu seperti yang ada di Indonesia ini ya. Jadi masyarakat itu banyak yang punya home industry ya, walaupun jatuh bangun itu tetap aja ya, tetap aja eksis ya. Kalau misalkan hasil lawatan kami misalkan ke berbagai negara itu ternyata Indonesia itu ada kelebihan ya, kelebihan kaitannya dengan masyarakat yang bikin produk olahan tadi ya. Dari sini akhirnya ini bisa menjadi unggulan. Jadi para wisatawan ke Indonesia tadi untuk menikmati produk UKM-nya ya. Kayak makanan-makanan ya yang ada di Indonesia itu juga banyak ragamnya ya, kayak masakan Padang ya, masakan Bali ya, misalkan soto ya, soto itu ada soto Lamongan, terus ada apa, soto apa itu yang dari luar Jawa itu juga ada ya. Katakanlah misalkan mulai botok lah, mulai mendol ya, mulai bergedel, sate komoh ya, banyak ya. Makanya kalau Indonesia itu betul-betul ya, dengan kepemimpinannya Pak Prabowo tadi, pingin rakyat itu tersenyum ya. Yaitu tadi dari Menteri Koperasi ini karena dipisah ya. Kalau dulu itu kan apa, Menteri Koperasi dan UMKM, ini Menteri Koperasi itu sendiri. Makanya harapan saya nanti bisa fokus ya, bagaimana koperasi ini menjadi sokok guru perekonomian ini betul-betul berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik. Jadi bisa apa, mensolusikan adanya pinjol ya, adanya rentenir, adanya bank tetel ya. Ini yang ada di masyarakat ya. Sehingga dengan adanya koperasi tadi betul-betul masyarakat ini yang pinjam juga ada tabungan ya. Dari sinilah kalau misalkan koperasi itu betul-betul diterapkan ya. Ya semoga aja lah ya, dengan adanya keinginan presiden kita ya Prabowo Subianto tadi yang menghendaki rakyat itu tersenyum tadi, dari semua tingkatan ya, jabatan ya, dari semua kementerian ya, itu supaya bicara tentang rakyat ini betul-betul diterjemahkan oleh kementeriannya Prabowo ini ya. Kalau selama ini ya apa, pemuda ini belum banyak mendapatkan semacam edukasi, motivasi ya, atau pengembangan wawasan juga tidak ada. Makanya dengan adanya Menteri Pemberdayaan, koordinator pemberdayaan ini, nah jadi kayaknya terkait dengan bagaimana dengan adanya manpower ya, adanya Indonesia yang dengan jumlah penduduk yang besar tadi ya, ini menurut saya sangat rasional ya, sehingga ada fokus ya, menteri-menteri yang diharapkan fokus menangani pemberdayaan tadi ya, menangani koperasi, menangani UKM, menangani pemberdayaan perempuan ya, terus juga ada Menteri Pemuda ya. Dari sinilah harapan saya
kolaborasi antara kementerian tadi ya itu bisa diwujudkan. Saya selama 20 tahun tadi ya baru Prabowo Subianto ini ya yang selalu bicara rakyat dan rakyat ya. Semua lapisan, semua tingkatan jabatan segala macam harus bicara tuh rakyat. Rakyat itu harus tersenyum karena Indonesia ini merdeka. Jadi nggak boleh rakyat Indonesia itu masih ada yang menangis ya. Nah ini loh ya. Makanya di saat saya setiap melihat pidatonya Prabowo itu, waduh, saya dalam hati itu ya karena saya 20 tahun gitu loh ya berkecimpung di masyarakat. Jadi saya tahu kayak pemerintahan itu bagaimana sih ya, pemerintahan kabupaten kota sampai kecamatan sampai desa, sampai bagaimana UKM-nya, nah bagaimana kelompok-kelompok yang ada di masyarakat ya, itu saya tahu gitu loh ya. Jadi kayak misalkan dengan adanya banyaknya wisata segala macam ini kan saya punya konsep manajemen rolling ya, bagaimana mengelola wisata tadi tanpa harus membayar gaji bulanan ya, itu saya punya konsep manajemen rolling ya. Terus ada juga ini program saya itu Global Mart ya. Bagaimana setiap desa itu nanti ada sistem marketing ya, bagaimana potensi yang ada di desa tadi yang menggerakkan itu adalah BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Saya kira BUMDes ini sebenarnya sudah sangat potensi sekali untuk bikin pabrik gitu loh ya. Ya makanya ya dari situ ya lagi-lagi ya Agus Gumiwang ini dari Menteri Perindustrian tadi supaya betul-betul turba ke bawah ya. Dengan banyaknya UMKM ini bagaimana kalau para industri ini dialihkan ya memproduksi ya yang bukan mamin. Jadi kembangannya mamin ini serahkan sudah UKM. Itu mungkin Indonesia betul-betul akan menjadi percepatan negara maju ya. Karena masyarakatnya itu betul-betul bangkit, betul-betul tergerak ya untuk menjadi pelaku usaha tadi ya. Nah, tadi kan saya sebutkan ya dengan banyaknya varian produk UKM tadi akhirnya ada pabrik-pabrik gitu loh ya. Ya, ada pabrik-pabrik ya. Nah, semoga aja ini terjadi di Indonesia ya. Dengan Indonesia menjadi negara UMKM tadi, semoga ini bisa ditangkap ya oleh kementerian ya, dan presiden bisa menangkap ini ya. Rasionya masyarakat akan tersenyum ya. Jadi masyarakat bawah yang menangis darah karena pinjol, karena Bank Kredit itu sudah nggak ada lagi. Karena koperasi juga akan mensolusikan itu semua. Ya mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan bagaimana kalau Indonesia ini sebagai negara UMKM ya ditunjang dengan banyaknya budaya. Indonesia menjadi negara budaya, negara berbudaya ya. Jadi kalau Indonesia ini budayanya betul-betul ya dikasih porsi ya, anggaran yang cukup sehingga ada pementasan lagi kayak ludruk, kayak wayang wong, kayak wayang golek ya. Nah, itu yang ada di Jawa lah ya, belum yang ada di luaran sana ya. Nah, misalkan di Bali ada tari kecak, misalkan di Irian ada tari sajuju atau apa saja. Itu betul-betul diberikan porsi ya. Usaha ada upacara adat itu juga diberikan porsi. Waduh, semoga aja lah ya. Jadi dari hilirisasi dari kekayaan alam tadi ya itu dikembalikan sebesar-besarnya juga untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi semoga ini terjadi di eranya Prabowo Subianto ya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.